satu ini membahas tentang suatu organisasi, yang mana organisasi adalah sebuah kumpulan orang yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda, yang membangun saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, yang memiliki tujuan bersama. Dengan organisasi pada dasarnya tujuannya sama, untuk mewujudkan suatu kekayaan atau menciptakan laba. Pada organisasi ini sendiri ada kegiatan utama yang berdasari. Yang pertama itu mendesain produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan customer. Yang kedua itu memproduksi produk atau jasa. Yang ketiga itu memasarkan produk dan jasa sesuai dengan efektif kepada customer. Lalu ada definisi dari SPPM atau SPPM itu sendiri, yaitu untuk menjadikan sebuah organisasi sebagai institut pencipta suatu kekayaan, yang mana sistem perencanaan dan pengendalian manajemen ini suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sebuah sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi yang merencanakan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengimplementasikan, memantau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Pada kesimpulan definisi dari SPPM itu sendiri, yang pertama itu berarti merencanakan suatu sasaran masa depan yang hendak untuk dicapai. Yang kedua itu perencanaan kegiatan untuk mencapai suatu sasaran. Yang ketiga itu berarti mengimplementasikan dan pemantauan pelaksanaan secara organisasi tersebut atau di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan struktur SPPM ini meliputi seperti struktur organisasi, yang mana di dalamnya itu berarti banyak sebuah organisasi yang sesuai dengan tujuannya masing-masing, visi misi gitu. Yang kedua itu jejaring informasi, yang mana organisasi ini sendiri bisa melewati media sosial atau online atau offline untuk memasarkan suatu produknya. Yang ketiga itu sistem penghargaan, yang mana sistem penghargaan ini bisa dengan suatu karyawan kita yang memenuhi target, kita bisa memberikan suatu sistem penghargaan. Dan proses SPPM ini sendiri ada beberapa 6 tahapan. Yang pertama itu merumuskan strategi. Berarti kita itu yang pertama harus merumuskan strategi. Sebelum kita memulai suatu bisnis, kita harus merumuskan strategi apa yang kita akan gunakan untuk bisnis tersebut. Yang kedua itu perencanaan strategi. Perencanaan seperti apa yang akan kita buat. Dan yang ketiga itu penyusunan program. Program apa yang akan kita buat dan pelaksanaan dengan membagikan beberapa tujuan atau visi misi kepada anggota-anggota tersebut, dan pembagian tugas untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada penyusunan program, penyusunan suatu anggaran, pengimplementasikan. Yang terakhir itu berarti pemantauan, yang mana pemantauan ini berfungsi untuk memantau pekerja-pekerja agar sesuai dengan tujuan bersama yang kita harapkan, seperti itu. Dan kerangka konseptual SPPM ini meliputi suatu globalisasi ekonomi, teknologi informasi untuk jejaring menginformasikan kepada masyarakat bahwa kita itu memiliki produk apa yang akan kita buat, seperti itu. Yang ketiga itu strategi quality management. Yang keempat itu, dan yang terakhir itu revolusi manajemen. Dan ada juga paradigma untuk sistem perencanaan pengendalian manajemen ini. Yang pertama itu sesuai dengan value strategi atau customer value. Kita itu harus sesuai dengan customer. Apa yang produk kita buat itu harus sesuai dengan keinginan customer. Kenapa? Karena supaya lebih terarah, lebih terarah dan lebih untuk memasarkan suatu produk yang akan kita buat. Saya Valencia Karen dengan NPM 022102 akan menjelaskan bab 2 mengenai karakteristik lingkungan bisnis global. Kita telah memasuki abad ke-21 yang diawali dengan globalisasi ekonomi yang terjadi kepada seluruh negara termasuk negara Indonesia.
Globalisasi ekonomi yang terjadi di negara Indonesia secara cepat membuka peluang baru bagi manajemen untuk yang tadinya hanya pada lingkungan domestik menjadi lingkungan global. Globalisasi ekonomi telah menciptakan lingkungan bisnis yang memerlukan adanya peninjauan kembali prinsip-prinsip manajemen agar manajemen dapat terus bertahan dan bertumbuh dalam persaingan dunia. Adapun proses yang meliputi globalisasi, yang pertama ada mobilitas, yang kedua ada keserentakan, yang ketiga adalah pencarian jalan bebas hambatan, dan keempat ada kemajemukan. Selanjutnya ada gambaran perubahan lingkungan bisnis yang ditandai dengan pertama, pasar tidak hanya dimiliki oleh pesaing domestik, melainkan juga pesaing mancanegara yang membawa produk dan jasa yang bersaing di lingkungan global. Yang kedua ada manajemen perusahaan di Indonesia harus menggunakan paradigma baru untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan agar tetap bersaing di lingkungan global ini. Yang ketiga, globalisasi ekonomi berdampak terhadap 3C, yaitu customer, campaigns, dan change, di mana perusahaan terpaksa mengikuti semua perubahan ini yang sebelumnya di masa lalu tidak pernah ada. Yang keempat ada customer memegang kendali, di mana tadinya produsen yang menentukan produk dan jasa yang akan diedarkan di pasar, ini menjadi customer yang menentukan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh mereka terhadap produsen. Yang terakhir, customer menuntut diperlakukan secara individual dan customer menjadi lebih pemilih karena banyaknya persaingan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam lingkungan bisnis global. Yang pertama, pusat tidak lagi berkuasa penuh, di mana keputusan tidak lagi diputuskan oleh pusat, melainkan di sub-sub tertentu. Kedua, semua perusahaan akan menjadi perusahaan global. Yang ketiga, perusahaan lebih fokus kepada customer. Selanjutnya, lingkungan bisnis global ditandai juga dengan zaman teknologi informasi. Yang pertama, ada pergeseran tren jadi hard automatic teknologi. Yang kedua, ada tren pergeseran ke knowledge based work. Yang ketiga, ada tren pergeseran responsibility based organization. Dan yang keempat, ada perdagangan berjalan melalui sistem elektronik atau internet. Yang kelima, kekayaan lebih banyak dikuasai dan dihasilkan dari human asset daripada financial asset, dan kekayaan intelektual menjadi kekayaan perusahaan yang paling penting. Yang terakhir ada prinsip manajemen teknologi informasi. Yang pertama ada pendayagunaan knowledge worker untuk memanfaatkan secara maksimal kemampuan teknologi informasi. Yang kedua ada kemampuan teknologi informasi untuk menyediakan fasilitas informasi sharing. Dan yang terakhir ada kemampuan teknologi informasi untuk menjadikan transaksi berlangsung secepat mungkin. Perkenalkan, nama saya Irfa Muzayano Laili, NPM 0221211101. Nah, kali ini saya akan sedikit mereview mengenai bab kerangka pembentukan mindset. Yang pertama, apa sih pengertian mindset itu? Mindset adalah sikap mental mapan yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Nah, mindset ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu paradigma. Bagaimana sih cara orang itu memandang sesuatu? Yang kedua itu keyakinan dasar, yaitu kepercayaan yang melekat di dalam diri orang tersebut. Yang ketiga itu nilai dasar, yaitu sikap atau karakter yang dijunjung tinggi oleh seseorang. Kemudian bagaimana sih pembentukan mindset? Nah, pembentukan mindset itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melalui perumusan mindset dan pengkomunikasian mindset. Untuk perumusan mindset sendiri itu dibentuk melalui 2 cara. Yang pertama trend watching dan envisioning. Nah, trend watching adalah bagaimana manajer puncak itu mengamati tren yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua itu envisioning, bagaimana kemampuan kita untuk menganalisa trend watching yang sudah dianalisis tersebut.
Kemudian ada paradigma mindset, itu ada 3. Yang pertama, customer value strategy. Bagaimana perusahaan berfokus pada value apa yang akan diberikan ke customer. Yang kedua itu continuous improvement, yaitu bagaimana perusahaan terus melakukan improvement secara berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan kepada customer. Yang ketiga itu organizational system, yaitu bagaimana perusahaan dapat memberdayakan karyawannya. Kemudian ada pengkomunikasian mindset, itu juga dapat dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama yaitu melalui perilaku pribadi, dan yang kedua itu perilaku organisasional. Nah, untuk perilaku pribadi sendiri itu melalui pendekatan internalisasi sistematik. Nah, sedangkan untuk perilaku organisasional, bagaimana paradigma tersebut dimasukkan ke dalam prosedur atau suatu aturan yang sistematis. Terima kasih. Selanjutnya, pada materi bab 4 membahas tentang struktur organisasi. Organisasi pada hakikatnya merupakan sekelompok orang yang memiliki saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, secara bersama memfokuskan usaha mereka untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu. Efektivitas organisasi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bersama sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan untuk mengorganisasikan modal manusia dalam memanfaatkan sumber daya, yaitu modal, uang, dan alam, untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pendekatan yang digunakan untuk mengorganisasikan modal manusia ditentukan yang pertama, sifat pekerjaan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yang kedua, lingkungan bisnis yang dihadapi oleh organisasi. Sedangkan pendekatan yang lainnya digunakan oleh masyarakat untuk mengorganisasikan modal manusia yang ditentukan oleh pendekatan fungsional hierarkis, dan yang kedua yaitu pendekatan kepemilikan sistem. Selanjutnya ada karakteristik pendekatan fungsional hierarkis. Yang pertama, pendekatan ini membagi pekerjaan menjadi tugas terpisah dan mengelompokkan kembali tugas-tugas terpisah ini ke dalam departemen. Yang kedua, organisasi dibagi ke dalam fungsi atau unit terspesialisasi. Yang ketiga, setiap orang melapor dan bertanggung jawab kepada seseorang atasan yang telah ditetapkan. Yang keempat, sistem koordinasi dan pengendalian digunakan untuk menyalurkan informasi ke tangan pengambil keputusan yang diharapkan dapat menjamin bahwa semua bagian tersentralisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada manfaat pendekatan fungsional hierarkis. Itu yang pertama ada menjadi efisien, yang kedua mengelompokkan ahli yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan tugasnya, dan yang ketiga ada menerapkan pengendalian ketat. Selanjutnya ada dampak dari pendekatan terhadap mindset personil, itu sikap, tanggung jawab, pendekatan, tujuan, dan penghargaan manajer terbagi ke dalam bagian yang kecil dan sempit. Yang kedua, personil yang bekerja dalam fungsi atau unit cenderung berfokus kepada tugas dan tujuan yang menjadi spesialis mereka. Yang ketiga, karena ukuran kinerja dititik beratkan kepada perspektif keuangan, maka manajer pusat tanggung jawab menjadi berwawasan pendek, karena dalam laporan keuangan hanya berjangka dalam 1 tahun atau tahunan. Selanjutnya ada kelemahan dari pendekatan fungsional hierarkis. Yang pertama, pengendalian berlebihan. Yang kedua, pertanggungjawaban sempit. Yang ketiga, isolasi sosial. Yang keempat, hambatan komunikasi. Dan yang kelima, ada kurang pertanggungjawaban lintas fungsional. Dan selanjutnya yang terakhir ada tren kondisi, lingkungan bisnis, dan sifat pekerjaan. Itu dari yang pertama ada pergeseran kendali bisnis ke tangan customer. Yang kedua kecepatan perubahan. Yang ketiga peningkatan persaingan. Dan yang terakhir adalah pergeseran ke knowledge based works.
Nah, selanjutnya dari bab customer value mindset. Definisi dari customer sendiri yaitu siapa saja orang yang menggunakan hasil pekerjaan seseorang atau tim. Definisi ini mengandung bahwa customer dapat bersifat internal maupun eksternal, dipandang dari sudut organisasi manapun. Customer internal itu diperkenalkan dalam perusahaan yang manajemen produk dan penyediaan jasa merupakan suatu rangkaian rantai customer. Dan customer eksternal itu disebut juga dengan customer akhir. 5 pandangan perusahaan terhadap customer. Yang pertama, customer adalah orang yang paling penting dalam kantor kita, baik datang sendiri maupun melalui surat. Yang kedua, customer tidak tergantung dengan kita, tapi kita yang tergantung pada customer. Yang ketiga, customer bukan merupakan gangguan pekerjaan untuk kita, tapi ia adalah tujuan pekerjaan kita. Yang keempat, customer bukan orang yang mengandil menjadi tambahan bantahan tersendiri. Yang kelima, atau yang terakhir, customer adalah orang yang membawa tujuan pada kita. Nah, konsep customer value sendiri yaitu selisih antara manfaat yang diperoleh customer dari produk dan jasa yang konsumsinya dengan pengorbanan. Manfaat yang diperoleh dari customer value tersendiri yaitu dapat membangun hubungan antara produsen dan konsumen. Proses pemerolehan produk oleh customer terdiri dari 3 proses. Yang pertama, pemesanan, penerimaan barang, dan pembayaran. Mungkin segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.